Hingga pengakuan Shahnaz ini mencuat, belum ada klarifikasi atau tanggapan dari kubu Viko. Tapi kasus gugatan cerai dengan latar KDRT ini seakan terus muncul bersamaan dengan hebohnya kasus KDRT yang menimpa selebgram Cut Intan Nabila. Setelah menjalani masa rehabilitasi dari trauma di sebuah rumah sakit kawasan Bogor pasca video kekerasan suaminya mencuat, Cut Intan sudah benar-benar mantap akan menempuh jalur hukum dan terang-terangan menolak damai dengan Armor. Di depan juru warta, Intan seakan ingin menutup sisi kelam siklus kekerasan yang dialami selama 5 tahun setelah berumah tangga dengan tersangka Armor. Siklus kekerasan yang terus berulang itu seolah membuat Intan bak hidup dalam neraka. Selama 5 tahun ini sudah cukup banyak derita dan hidup seperti neraka ibaratnya, jadi udah nggak akan mundur untuk dalam proses hukum ini, akan terus dilanjutkan. Karena mungkin udah sangat sakit dan kecewa, makanya korban berani mengupload kejadian tersebut. Hingga kemarin, setelah upaya keluarga Armor yang meminta damai ditolak keluarga Cut Intan, maka jalur restoratif justice pun sudah tertutup. Pihak kepolisian akan terus memproses kasus KDRT ini hingga kasus ini bisa diserahkan ke pihak kejaksaan. Sementara di tengah sikap kukuh Intan yang ingin suaminya mendapatkan hukuman setimpal, pihak keluarga Armor belum tampak terlihat menjenguk tersangka. Sampai saat ini juga pun belum ada dari pihak keluarga tersangka, saudara Armor, dan juga saudara Intan. Karena memang saudara Intan, korban dan anak-anaknya sudah dalam pengawasan rumah aman dan dalam pengawasan unit PPA Satreskrim Polres Bogor, juga Kementerian Anak dan Perempuan, juga PPA untuk pengawasannya. Iya, masih terus proses penyidikan hukum ini, dikumpulkan semua bukti-bukti yang memang diajukan dari pihak korban itu sendiri. Hukum tetap berjalan yang seadil-adilnya. Jadi saya minta dukungan juga dari bapak-bapak media supaya kita kawal bersama. Saat Cut Intan sudah mantap ingin menutup tabir kelam kehidupan masa lalunya dengan Armor, Tengku Dewi yang sempat sesumbar membongkar aib perselingkuhan sang suami, Andrew Andika, di media sosial saat hamil tua, bahkan sudah mantap melayangkan gugatan cerai. Namun di tengah bergulirnya sidang di pengadilan agama, wanita yang baru melahirkan anak keduanya ini diterpa rumor jika dirinya mencabut gugatan cerai dan memilih kembali rujuk dengan Andrew. Lantas benarkah Tengku Dewi mencabut gugatan cerai? Atau kabar itu hanya sebatas rumor belaka? Apa kata kuasa hukum Tengku Dewi Minola Sebayang? Pencabutan tercatat di kami ini hari Kamis tanggal 4 Juli 2024. Tahap-tahap sidang perdamaian, baru penggugat saja yang datang, kemudian dia mencabut. Jadi perkara Tengku Dewi dengan Andrew Andika Fischer ini di Pengadilan Agama Cibinong sudah tidak ada perkaranya, ya, jadi sudah close kasusnya. Tengku Dewi itu tidak pernah mencabut gugatannya di Pengadilan Agama, gugatan cerainya terhadap suaminya yang bernama Andrew, ya. Jadi ini murni kesalahan daripada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Jadi artinya di sini patut diduga telah terjadi suatu tindakan yang tidak seharusnya. Ini hanya berdasarkan kesimpulan dan pemahaman daripada majelis hakim yang memeriksa perkara itu, ya, yang sesuai dengan anjurannya. Dan Dewi pada waktu ditanya kenapa mesti buru-buru, ya nggak buru-buru juga. Apakah itu ditafsirkan sebagai suatu niat untuk mencabut? Tapi kan nggak bisa, kan sebenarnya harus formal, ya. Kalau mengajukan gugatan itu harus dibekali dengan surat kuasa, maka untuk mencabut gugatan itu juga harus dibekali dengan surat kuasa. Iya, belum ada. Masih ngobrolin anak aja. Iya, kita lihat nanti ya. Kita lihat nanti ya. Sekarang sih hubungannya baik-baik aja. Ya, beberapa hari lalu, Tengku Dewi mengaku memang sempat memblokir percakapan dengan suaminya Andrew sejak gugatan bergulir di persidangan, namun ia luluh tatkala akan melahirkan anak keduanya. Tengku akhirnya membuka blokir dan kembali membangun komunikasi. Demi anak, ia rela tepikan tensi konflik. Bahkan Andrew disebut-sebut hadir saat proses lahiran putra keduanya di sebuah rumah sakit dan bertindak mengazani si jabang bayi.
dia tidak membatasi tentang anak. Jadi katanya tadi sih dari ceritanya itu sih diazanin oleh suaminya di ruang sebelah. Sekarang ngobrolin baby ya paling lu lagi apa, baby si Zaya lagi apa, udah nyusu belum, ya gitu-gitu aja sih. Ya sebagai bapak ya tetap menafkahi, tetap nanya kabar, dan kadang juga mama mertua datang ke rumah juga gitu buat bantu-bantu, buat masakin gitu. Ini kan menunjukkan bahwa memang sebenarnya bahwa Tengku Dewi tetap komitmen, dia ingin perkawinannya diputus karena perceraian akibat kesalahan daripada Andrew yang tidak pernah bisa setia itu, dan yang kedua dia tetap komitmen untuk tidak menghalang-halangi Andrew bertemu dengan anak-anaknya. Pada juru warta, sejak melahirkan anak keduanya, Tengku Dewi memang lebih fokus dengan kesehatan buah hatinya daripada memikirkan proses sidang cerainya dengan sang suami. Lantas benarkah masih ada celah untuk Andrew dan Tengku untuk berdamai? Atau bisa jadi rencana mencabut gugatan itu terbesit dari hati kecil Tengku Dewi? Sekarang sih masih aku pending karena aku mau fokus urus anak dulu ya. Saya langsung konfirmasi dan informasi langsung dengan Tengku Dewi. Tengku Dewi mengatakan tidak ada. Dia mau terus gugatan itu berjalan dan diteruskan. Dan kita nggak pernah mau mencabut gugatan, hakimnya saja ini yang kemajuan akhirnya membuat keputusan yang seperti itu. Ya, dan itu sudah kami buktikan dengan pengaduan kami, komplain kami, dan ada respon dari Pengadilan Agama. Ini menunjukkan bahwa pencabutan seperti yang tertulis dalam amar putusan ikut Pengadilan Agama itu terkait dengan masalah Tengku Dewi itu bukan keinginan daripada Tengku Dewi, bukan juga tindakan dan perbuatan dari kuasa hukum. Ya, konflik antara Tengku Dewi dan suaminya Andrew Andika memang sempat menyita perhatian publik, bahkan sejawat Tengku seperti Fairuz Arafik dan Titi Kamal pun sempat julurkan simpati dan keprihatinannya atas derita akibat perselingkuhan suami yang dialami Tengku saat usia kandungannya tengah membesar. Isu cinta terlarang Andrew yang menyeret nama presenter Soraya Rashid pun makin membuat tangis demi tangis Tengku Dewi pecah di beberapa kanal podcast, hingga kemudian ia mantap untuk berpisah dari Andrew karena dugaan perselingkuhan itu kerap berulang. Tengku kemudian mantap mendapuk pengacara Minola Sebayang. Tapi setelah serangkaian sidang bergulir bersamaan dengan kelahiran si jabang bayi, mungkinkah niat Tengku untuk bercerai dari suami yang pernah dijuluki hot daddies ini pun surut? Jika benar, mungkinkah Tengku masih begitu mencintai Andrew? Atau ia masih berusaha memberi kesempatan untuk Andrew? Atau sebaliknya jalan rujuk itu sudah benar-benar tertutup? Ya, namanya juga kan ibu-ibu yang tertekan pas lagi hamil ya, pasti kan rasanya nggak enak banget ya. Ngerasa ditinggal suami, ngerasa diselingkuhin, pasti kan rasanya itu nggak enak banget. Setelah selesai itu pengen balik lagi, pengen ceria lagi, pengen cantik lagi, pengen memulai sesuatu hal yang baru. Harapannya sekarang lagi fokus ke anak aja sih, belum mikirin yang lain-lain. Karena aku juga kurang tidur ya, masih belum mau mikirin yang hubungan atau yang berat-berat gitu. Jadi fokusnya sekarang lagi menikmati aja jadi ibu lagi gitu.